Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dapat melanjutkan kajian Bulughul Maram, yang pada kesempatan ini kita masih melanjutkan bab masalah jenazah. Sebagaimana yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa bab masalah jenazah ini lebih kurang 50 lebih hadis yang menjelaskan dalam kitab Bulughul Maram ini, yang menjelaskan tentang masalah jenazah. Baik, pada hari ini, pada malam ini kita sampai pada hadis yang ke 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu." Apabila kamu melihat jenazah, faqumu, maka berdirilah. Nah, maksudnya ini apabila ada jenazah lewat, baik itu orang mikulnya, ya, mikul jenazah, ataupun ada mobil ambulan lah, ya, lewat, faqumu, maka berdirilah kamu. Nah, dalam penjelasannya, berdiri maksudnya ini bukan apa-apa, tapi untuk, ya, menghormati bahwa ini adalah jenazah. Jenazah manusia itu lebih mulia tentunya, apalagi jenazah para kiai, para ustadz, orang-orang besar gitu kan. Jadi sebagai bentuk penghormatan kita terakhir, maka ketika jenazah itu lewat, kita berdiri. Berdiri, ya. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudu'a. Maka barang siapa yang mengikuti akan jenazah tersebut, artinya ikut sama-sama ngantar jenazah, fala yajlis, maka janganlah duduk, hatta tudu'a, hingga jenazah itu diletakkan. Kita bawa ringgo-ringgo jenazah itu, keranda itu, ya, sampai ke kuburan. Nah, begitu diletakkan jenazah itu, baru boleh kita mau duduk, silakan. Nah, cuman duduk kita di perkuburan itu tidak boleh duduk di batu nisan, tidak boleh. Nanti ada penjelasan di bawah ini. Kita lanjut dulu. Wa an Abi Ishaq anna Abdullah bin Yazid, dari Abi Ishaq bahwasanya hamba Allah atau Abdullah ibn Yazid, adkhala al-mayyita min qibali rijlayil qabri faqala hadha minas sunnati.
saya memasukkan jenazah. Jadi Abdullah ibnu Yazid ini memasukkan jenazah ke liang lahat min qibali rijlil qabri, dari arah kaki kubur, dari arah kaki kubur. Ada minas sunnati, ini adalah sunnah, dari arah kaki kubur. Jadi memasukkan jenazah dari arah kaki. Gitu. Namun di hadis yang lain ada menyebutkan dari arah kepala. Berarti hadisnya, ada hadis-hadis yang lain juga menjelaskan. Dalam hadis yang ke-41 ini dia bilang min qibali rijlayil qabri. Jadi memasukkan mayat dari arah kaki kubur. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, idza wada'tum mautakum fil kuburi faqulu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Apabila kamu meletakkan mayat fil kuburi, di dalam kubur, faqulu, maka bacalah bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu bacaannya. Berarti kalau bapak-bapak yang tukang nyambut jenazah dalam kubur tuh, meletakkannya ke dalam tuh, itu bacaannya ketika nurunkan jenazah tuh, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi ala millati Rasulillah. Itu bacaannya. Jadi tidak sembarangan juga nurunkannya itu, ada bacaannya juga kan. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayya, mematahkan atau memecahkan tulang mayit, kakasrihi haya, itu samalah dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Berarti kita tidak boleh mematah-matahkan tulang jenazah itu, benar. Tapi kalau dia macam ini tak buka tangan ini susah juga kan. Ya dikasih minyak, pelan-pelan, kasih minyak supaya dia bisa bersedekap. Tak boleh dipatahkan, mentang-mentang terak patahkan. Itu tak boleh itu. Ya. Orang mati tenggelam beberapa hari lebih ini. Yo, itu agak susah tuh. Jadi diikat sajalah, jangan dipatahkan, diikat. Ya. Ada bacanya. Ya, ada bacanya ya. Itu yang paham lah tuh ya nak. Tidak semua orang paham itu. Kita lanjut dulu, nanti kita akan ulang jelaskan. Al-hidu lilahdan, bahwa si penggali kuburan meletakkan atau menggali liang lahat, wansibu alayya labana
nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menggali, mencangkul kuburan itu, kemudian meletakkan batu nisan. Batu nisan kama suni'a bi Rasulillah, sebagaimana dulu para sahabat juga melakukan demikian di atas kuburan Rasulullah. Artinya apa? Bahwa ada tanda lah, batu nisan ya, untuk menandai bahwa ini adalah kuburan. Dan ini sudah dilakukan sejak dari dulu. Namun sekarang orang kan bikin dari batu marmer, macam-macam. Nah, sebenarnya ini dengan batu nisan sudah cukup sebenarnya lah. Tapi kita ini kadang-kadang saking sayangnya dengan ayah, saking sayangnya dengan ibu, emak kita, ya kita buat juga lah, istilahnya kijing apa namanya, ya kan, dari batu, dari apa namanya, keramik, nah, yang dijual-jual itu ya, ya asal tidak terlalu berlebih-lebihan lah, masih dalam batas-batas toleransi kan. Yang berlebih-lebihan itu bagaimana? Lebih elok pula kuburan daripada masjid gitu kan. Itu yang berlebih-lebihan. Pakai AC kan, pakai CCTV, di situ ada dispenser, nah ada makanan-makanan, nah, memangnya mau dijadikan warung apa? Ya namanya kuburan pemakaman, ya kita sesuaikan lah ya, jangan berlebih-lebihan. Sebab apa? Nah, di dalam hadis berikutnya disebutkan wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin, dan ditinggikan kuburan itu, maksudnya agak ditinggikan tanahnya daripada bumi, daripada tanah biasa. Jangan datar baik kan, harus agak ditinggikan kayak gundukan. Nah, kayak gundukan. Nah, gitu. Qadra ya sekedar sejengkal. Ini sejengkal saya ini pendek. Kalau sejengkal orang Arab kan tinggi kan. Nah, maka orang ukur sejengkal itu ya kadang-kadang lebih dari sejengkal. Ya kayak yang dijual-jual orang porselen batu apa namanya? Keramik tidak? Ya batas toleransi lah. Kalau bagi saya itu toleransi lah, boleh lah. Tapi kalau sudah melewati dari mata pinggang, dari pinggang gitu, kayak kuburan siapa kemarin? Kuburan Uje kemarin ya, Ustadz Jupri. Itu batas pinggang, akhirnya dipangkas. Nah, karena ya ustadz biasa gitu kan, bukan raja, bukan siapa, bukan wali ya. Ustadz biasa saja. Kemudian di hadis yang ke-45, wali muslimin anhu radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru. Ini Nabi melarang. Naha Rasulullah, Nabi melarang ayyujassasal, apa namanya tuh, membuat gundukan yang lebih tinggi, menembok. Nah gitu. Yujassasal qabru, menembok kuburan. Artinya membuat lebih tinggi. Tadi tinggi sejengkal boleh tadi bilangnya kan. Nah, menembok itu lebih tinggi daripada yang lain-lainnya. Nah, gitu.
lebih tinggi. Nah, itu tidak boleh, Nabi melarang. Wa ayyaqada alaihi, dan tidak boleh atau Nabi juga melarang duduk di atas kuburan, di atas kuburan. Tak boleh duduk, atau di atas tempat tembokannya itu, kijing itu, tak boleh duduk situ. Ya, tidak boleh. Nah, ini kalau kita lihat orang ngantar jenazah bertengger di situ semua, duduk di atas kijing itu semua, ya kan? Nah, kita tuh boleh duduk di sela-selanya itu, sela-sela kuburan. Nah, itu boleh duduk situ. Cuman masalahnya Ustaz, kuburan kami ini padat, daktik lagi sela-sela tempat jalan tuh, sehingga itulah lagi. Nah, itu darurat. Kalau darurat ya apa boleh buat, ada. Kalau tidak tuh di mana lagi? Nah, sarannya dilihat di sini bahwa Nabi itu ketika ngantar jenazah ke kuburan, dia tidak duduk sebelum diletakkan jenazah, kemudian dia berdiri. Nah, berdiri. Tadi dilarang kita menembok, dilarang kita duduk-duduk di atasnya, juga dilarang membangunnya. Membangun jenazah lagi. Membangun perkuburan kayak istana. Nah, itu tidak boleh Nabi, ya. Mau bagaimana Pak Ustaz? Makam-makam raja, makam presiden, makam-makam para wali. Ya, dalam hadis ini kan ada penjelasan syara. Nanti sampailah pada perbedaan-perbedaan pendapat. Ini kan tekstual hadis dari Nabi. Tekstual hadis ini jangan kita telan mentah. Nah, begitu orang dalam beragama ini kadang-kadang dapat hadis kok langsung telan mentah-mentah. Pokoknya macam itulah. Kaku dalam beragama kan gitu. Padahal hadis itu ya kadang-kadang ada makna yang tersirat di dalamnya. Ada penjelasan-penjelasan para ahli hadis. Dia dilihat dari asbabul wurud hadis itu. Hadis ini sebab hadis ini ada apa? Bagaimana? Itu ada penjelasan hadis, tidak sembarangan ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibnu Maz'un. Nabi salat jenazah Utsman bin Maz'un. Dia datang ke kuburan, wa atal qabra, lalu dia fahasa alaihi salasa hasayatin wa huwa qaimun. Jadi Nabi begitu datang ke kuburannya, jadi sudah mensolatkannya, kemudian datang ke kuburan, Nabi menaburkan tanah. Nabi menaburkan tanah di kuburan tadi sebanyak, terima kasih, sebanyak 3 kali. Ya. Dan ketika dia menaburkannya itu, ya, wa huwa qaimun, sambil berdiri, nah gitu. Jadi diibaratkanlah kalau kita nabur kembang nyiram air gitu kan. Kemudian ketika jenazah mau dikuburkan, dimasukkan tanah, dia naburkan dulu tanah tuh. Nah, naburkan tanah. Dan dia dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Nah, itu beberapa hadis Nabi di dalam kitab Bulughul Maram.